Sama dengan kita dari jajaran filmmaker, kita mulai dari jajaran eksekutif produser. Yang pertama, Bapak Budi Yulianto. Selanjutnya masih dari eksekutif produser, Bapak Avestina Subli. Selanjutnya, jajaran produser ada Bapak Aris Buda Irawan. Dan juga masih dari jajaran produser Bapak Randy Gunawan. Selanjutnya kita undang penulis skenario dari film Pengen Hijrah. Ini dia, ada Hengki Kumayandi. Dan tentunya sutradara dari film Pengen Hijrah, Mas Justice Arimba. Serta bergabung bersama dengan kita jajaran cast dari film Pengen Hijrah. Kita sambut Steffi Zamora. Steffi silahkan. Selanjutnya ini dia nih yang bikin kita gemes-gemes gimana tadi di dalam studio ya. Andy Arfian. Halo Mas. Selanjutnya setelah Andy Arfian kita punya Dava Wardana. Ada Omar. Selanjutnya kita undang Nazira Syafa. Selanjutnya kita sambut Sinta Perbatasari. Dan tidak hanya melibatkan aktor dari Indonesia, kita juga mengundang aktor-aktor dari Uzbekistan bergabung bersama dengan kita. Pertama ada Timur Mirzaev dan juga Adolat Kiksanova. Silakan Omar, bukan dong buat Omar Adolat. Yeah, Omar. Omar fansnya banyak sekali. Dan tentunya bergabung bersama dengan kita melengkapi jajaran cast yang hadir, Karina Suwandi. Yes. Nah, Karina Suwandi silakan boleh bergabung bersama melengkapi jajaran cast dan filmmaker, boleh berada di sini. Silakan boleh merapat, yang kanan boleh ke kiri, yang kiri ke kanan. Kita merapat, sebagian boleh ada di depan. Oke. Yes, Mas Egi boleh bergabung. Oke, apa? Siap. Yes. Oke. Kita foto dulu ya. Kita lihat sebelah kiri, Silakan teman-teman di sebelah kiri atau left. Mas Justice boleh munduran dikit. Iya, Mas Justice boleh munduran dikit. Apa namanya ini kan Pak? Yes. Nah, Oke, lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Iya, silakan di sebelah kiri. Sebelah kiri bergantian teman-teman. Oke, di tengah sekarang di tengah ada official fotografer kita di tengah. Iya. Baik, yang tengah boleh bergantian dengan yang belakang. Aman, tengah belakang, silakan belakang. Iya, sabar. Kita tahu antusias teman-teman sangat luar biasa, tapi kalau semua bagiannya foto-foto nanti juga dikirim kok yang bagus. Sebelah kanan, silakan sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Baik, nanti akan ada sesi foto lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran cast dan filmmaker. Kami persilakan untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan. Dan juga teman-teman media juga boleh menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya terkait film Pengen Hijrah yang baru aja kalian selesai tonton. Ya, biar merasakan gemes-gemesnya tadi. Bagaimana perjalanan hijrah dari Alin yang sangat luar biasa dengan pesonanya Omar ya, dan diperankan oleh Andy Arfian dengan sangat luar biasa. Oke. Berapa? Aman teman-teman media yang di belakang saya 5 kali nggak ya? 35. Baik, Sini aman nggak? sudah lengkap bergabung bersama dengan kita teman-teman cast dan filmmaker.
bergabung bersama dengan kita. Sudah lengkap semua untuk teman-teman media dari mulai jajaran cast filmmaker setelah serta juga bergabung bersama kita Mas Egi sebagai penulis novel dari Bikin Hijrah. Dan kita akan langsung ngobrol dengan jajaran filmmaker seperti yang teman-teman tadi sudah juga menyaksikan. Ini menarik, pertanyaan pertama mungkin ke Pak Budi dan ke Pak Afes. Pak, kita pengen tahu, boleh diceritakan lagi mungkin ke teman-teman media bagaimana film Bikin Hijrah ini bisa menjadi salah satu karya yang memberikan keberagaman tema dan juga genre di perfilman Indonesia saat ini. Silakan, Pak Budi dulu boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Bagaimana filmnya? Emosional. Manis katanya Pak. Puji Tuhan ya teman-teman sudah menyaksikan film ini. Jadi ini film sebetulnya karya original dari kami, ya, BK Production. Kami coba selalu menghadirkan cerita-cerita baru. Jadi kami berani bahwa genre baru memang terinspirasi dari perjalanan saya pribadi sebagai dosen PB. Dan juga terakhir saya dapat kesempatan ke Uzbekistan dan mampir di makam Ibu Polri. Dan saya berasal dari Belitung. Jadi kalau tadi lihat film itu perpaduan. Ada 3 lokasi ya di Belitung sendiri. Tadi ada cuaca yang pantai yang begitu indah, cuaca panas. Terus di Bogor ya suasana kampus yang rindang, lingkungan juga. Dan terakhir di Uzbekistan tentunya dikasih gambar pegunungan yang penuh salju juga dengan keindahan dari bangunan-bangunan bersejarahnya. Jadi MBK Production selalu berani coba menampilkan hal-hal baru ya yang kita anggap lebih original dibandingkan kita hanya mengambil dari tema-tema yang sudah ada. Nah ini Bikin Hijrah menjadi salah satu contoh produksi kami. Tentunya kami berharap ke depan ya kita didukung juga dengan partner kami Sinemata Production, kita bisa menghasilkan karya-karya yang lebih beragam lagi, genre yang lebih beragam, dan tentunya original story yang lebih baik lagi. Seperti pesan moral dari film ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bisa bermanfaat buat orang lain. Kami sebagai produser juga mengharapkan kami terus bisa berkarya, menghasilkan karya-karya yang lebih baik, dan dari karya kami bisa bermanfaat dan membawa kisah inspirasi buat banyak orang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Siap, terima kasih Pak Budi. Kalau dari Pak Afes bagaimana Pak? Ini keragaman temanya juga menarik karena respon dari teman-teman berasanya beda banget nih Pak. Manis, katanya gemes, ya dapat juga Pak. Apalagi lihat saya. Itu dia Pak, makin lengkap kita hari ini. Ya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tantangan setiap film selalu berbeda. Ada hal-hal yang sangat yang ingin kita sampaikan kepada para penonton Indonesia. Sesuatu yang bisa menjadi sesuatu baru, menjadi pengalaman baru, dan terus sehingga kita bisa sajikan sesuatu yang mungkin teman-teman sudah merasakan. Tadi saya kasih clue, ini ada sebuah drama yang emosional, sangat emosional, baik bagi karakter, perpaduan antara karakternya yang luar biasa, chemistry-nya yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman sepakat soal itu. Saya dapat terima kasih ya sama buat penulis skenario-nya dari Mas Indik, kemudian ada Mas Benny Setiawan yang menulis, dan satu lagi tentu saja sutradaranya ikutan menulis Mas Justice Arimba. Jadi paket film ini memang betul-betul dirancang sedemikian rupa sehingga sampai ke teman-teman menjadi sesuatu pengalaman yang tersendiri. Karakter Omar, karakter Alina, karakter Jo adalah yang relate hari-hari ini di masyarakat Indonesia. Jadi rasa spiritualnya pun tidak mengada-ada, tetapi lebih relate ke persoalan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Afes. Kita ke jajaran produser kita ada Pak Aris Muda dan juga Pak Randy Gunawan. Kita pengen tahu dengan adanya film Bikin Hijrah ini yang tadi kita lihat juga penonton dibawa dengan secara emosionalnya kena, tapi pesannya juga sampai. Sebenarnya pengennya apalagi sih yang ingin ditawarkan untuk penonton di Indonesia nanti pada saat mulai tayang di seluruh Indonesia nih Pak. Silakan dari Pak Aris Muda dulu mungkin, silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau teman-teman lihat kan apa sih pengen hijrah itu?
kebetulan dari kata-katanya aja pengen ya, baru pengen sebenarnya si Alina ini mau hijrah. Nah, untuk memahami hijrah sendiri itu kan banyak sekali, artinya kita banyak pikiran, banyak hijrah, banyak pola, banyak ya macam-macam lah mindsetnya seperti apa. Tapi teman-teman setelah melihat pengen hijrah versi kami, itulah pengen hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Siapapun pasti pengen hijrah kalau setelah melihat film ini, tentunya harapan kita seperti itu, pengen hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu harapannya penonton kita setelah menyaksikan film ini. Amin, amin. Kalau respon dari teman-teman kemarin kan ada beberapa yang udah banyak penonton juga Pak. Nah itu seperti apa kita pengen tahu Pak. Mereka terbawanya dari karakter siapa sih yang paling relate Pak? Kalau dari penonton kemarin Pak, boleh ceritakan ya Pak Randy mungkin silakan. Ya. Silakan Pak Randy. Ya, selamat siang semuanya. Tentunya kalau dari respon kemarin beberapa kali kita melakukan special screening, Ya, itu orang-orang itu sangat merasa relatable dengan tentunya sosok dari Omar. ya. Banyak merasa Omar ini lucu dan juga banyak yang terinspirasi juga. Ya. Di samping dari tentunya proses hijrah yang diinspirasinya dari hanya itu sendiri. Ya, kalau dari kita lihat tadi produksi, skala produksinya kan luar biasa Pak. Ada Belitung, kemudian juga Uzbekistan. Gimana dari produser mensupport desain production yang sangat luar biasa ini dari ide-ide yang ada? Silakan. Ya, tentunya dari sisi produksi awalnya kami juga merasa ini adalah hal yang cukup menantang karena yang pertama Uzbekistan kita kan juga tadinya ada perbedaan bahasa ya, dan juga tentunya syuting pertama kita ini di Uzbekistan. Habis itu lanjut di Bogor, baru lanjut di Belitung. Nah di Uzbekistan sendiri proses syutingnya berjalan dengan lancar. Tentunya dengan bantuan tim dari Uzbekistan yang kebetulan sedang hadir juga, yang lagi duduk di Ini nggak boleh berdiri dong. Ya sini dia teman-teman dari Uzbekistan Mbak, biasa aja Mbak ya. Langsung direkam. Wah ini. Thank you so much. Cepet banget Mbak yang ini. Pak yang ini Pak, Mbak yang ini. Cepet banget ya Pak. Tadi Dava lewat, oke biasa. Teman-teman ini lewat langsung gitu. Lanjut boleh Bang Randy silakan. Ya, dengan bantuan dari teman-teman dari Uzbekistan, akhirnya proses syuting kita berjalan lancar. Walaupun ada beberapa kota di Uzbekistan ini yang jaraknya cukup jauh, Ya, tapi semuanya berhasil terakomodir dengan baik dan kita syuting tepat waktu juga semuanya. Hingga kembali ke Indonesia, kita syuting juga banyak terbantu juga di Indonesia sendiri dan semua berjalan sesuai dengan itu. Alhamdulillah, jadi semuanya dilancarkan ya Pak ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk produser kita. Kita ke sutradara kita. Mas Justice nih menarik karena kita pengen tahu juga gimana pendekatan dari Mas Justice ke jajaran cast. Sehingga tadi yang disampaikan kalau pengen hijrah itu kan bukan sekedar dari penampilan, tapi juga dari dalam hati masing-masing cast. Nah, pendekatannya gimana waktu itu ke teman-teman cast pada saat karakternya? Halo, assalamualaikum, selamat sore semua teman-teman media. Kalau soal proses kreatif dalam pembuatan film Pengen Hijrah, sebenarnya ya tadi bahwa film ini kan saya percaya betul film ini kerja kolektif, sehingga dalam proses praproduksinya dari sisi acting coach juga dibantu sama salah satu acting coach senior kita, dia director juga, Mas Joko Nugroho. Di mana ya alhamdulillah proses readingnya berjalan sangat menyenangkan. Intinya ketika kita menemukan saya bersyukur sekali ya bisa bekerja sama dengan cast-cast yang sangat luar biasa yang pada akhirnya sebenarnya pada prinsipnya bahwa semua yang terlibat dalam proses pembuatan film ini semua merasa mencintai karya ini, mencintai proyek ini, memiliki semangat yang sama, memiliki visi yang sama, sehingga apa yang kita kerjakan bersama berjalan dengan lancar dan dikerjakan sepenuh hati, dan mudah-mudahan hasilnya bisa sampai ke hati-hati penonton seluruh Indonesia nantinya. Kurang lebih sih kayak gitu. Kan cast nggak hanya dari Indonesia, Iya. ada juga dari Uzbekistan banyak yang di sini. Gimana Iya. pada saat itu kolaborasinya, boleh diceritakan? Iya, kalau prosesnya memang dalam proses pre-productionnya memang cukup agak panjang ya. Dari proses sebenarnya waktu kita riset ke sana ke Uzbekistan, kita lakukan proses penulisan dan juga ya sekali lagi terima kasih dengan Abdullah, Donyor, Pak Aziz
dari teman-teman tim dari Uzbekistan yang mensupport menjadi produser lapangan dan production support selama kita syuting di sana, yang mereka juga sangat supported sekali ya, Iya. sangat punya semangat yang sama lah dalam mensukseskan produksi film kita yang memang secara tantangan agak menarik sebenarnya. Film ini kan dimulainya di scene ending dulu, jadi kita syuting tuh scene ending, scene berat di Uzbekistan Uzbekistan, dengan ya. Iya. tantangan cuaca salju dingin, Iya. minus sampai minus 5 derajat. Tapi tadi ya, karena semua yang terlibat dalam proses pembuatan film ini punya tujuan yang sama, punya semangat yang sama, punya kecintaan yang sama, sehingga akhirnya mudah-mudahan seperti yang teman-teman sudah tonton, saya bersyukur sekali, senang sekali, sangat happy. Proses produksinya lancar dan alhamdulillah filmnya sekarang sudah bisa dinikmati secara luas dan sudah ditonton dalam premier hari ini dan Iya. akan tayang serentak nanti 30 Oktober. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Yasis. Terima kasih Mas. Ya Mas Eki sebagai penulis novel, kita pengen tahu juga gimana rasanya Mas tulisannya mendapatkan respon yang sangat luar biasa oleh teman-teman, dan sesaat bentar lagi nanti 30 Oktober akan tayang di seluruh Indonesia. Tanggapannya Mas, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya sangat bangga dan senang sekali ya, menjadi bagian dari deklarasi Pengen Hijrah ini sebagai penulis novelnya. Ya, saya berharap karya ini dicintai banyak orang. Amin. Terima kasih Mas Eki. Buat teman-teman yang di belakang, mohon maaf karena kita lagi press conference, untuk suara ngobrolnya mungkin boleh dikecilkan. Kasihan teman-teman media yang di sini yang lagi meliput press conference kita ya. Siap. Terima kasih teman-teman yang di belakang. Selanjutnya kita ke jajaran cast. Kita akan mulai dari Steffi Zamora. Yes, Steffi, ini menarik, karakternya baru lagi untuk kamu, role baru lagi. Dengan tetap kita ke bawah juga gemes-gemesnya. Nah, ini gimana sih kamu pada saat dipercaya untuk karakter Alin ini? Pendekatannya seperti apa, Steph? Silakan. Sejujurnya awalnya agak deg-degan karena mendengar judulnya Pengen Hijrah. Iya. Kayak kesannya berat banget gitu ya. Ternyata pas dicari tahu dan diskusi, filmnya sangat menyenangkan dan gemes-gemes. Ternyata malahan lebih kayak romcom yang ada unsur religinya. Aku juga happy banget maininnya, aku juga bener-bener nikmatin banget. Sekaligus kita jalan-jalan ke Uzbek, terus kita jalan-jalan ke Belitung Iya. sama Bogor. Jadi happy banget sih ngejalanin syuting ini. Terus respon semua teman-teman yang udah nonton biasanya gemes-gemes gimana gitu. Iya, gemes-gemes itu berasa banget gitu. Kalau kebedah karakter Alinnya sendiri, kamu seperti apa melihatnya untuk relate dengan teman-teman anak-anak muda di era sekarang? Iya sebenarnya nggak terlalu sulit, selain juga karena waktu itu kita ada acting coach dan kita sama-sama ketemu setiap hari untuk diskusi. Alina ini kan karakternya anak muda, terus main sosmed, terus dia selebgram yang hidupnya tuh struggle dan selalu berjuang sendiri gitu untuk hidupnya. Sebenarnya mungkin banyak yang relate juga karena ya banyak yang seperti itu. Iya. Dan biasanya kan di sosmed itu kita selalu dituntut untuk menjadi sempurna gitu. Dan kadang-kadang kita tuh selalu mau kelihatan sempurna untuk orang lain tapi lupa bahwa kita itu harus berubah atau proses untuk diri kita juga. Nah Alina ini tuh apa ya, film ini menurut aku Alina itu perjalanan Alinanya tuh kayak enak banget, flow-nya enak, nggak memaksakan, tapi tetap ada pesan positifnya gitu. Dan itu sangat manusiawi sekali gitu yang terjadi saat ini ya. Iya, jadi nggak memaksakan. Ya. Pas nonton nggak ada ajaran, jadi kita nggak yang mengajarkan hijrah atau gimana. Tapi mungkin teman-teman kalau udah nonton melihat prosesnya Alina hijrah itu kayak berasa gitu. Yes. Berasa positifnya. Berasa positif. Ya semoga ya. Semoga. Amin. Tepuk tangan dong untuk Steffi Zamora. Terima kasih Steffi. Nanti kita ke kamu lagi. Kita ke Omar dulu. Andy Erfian. Tepuk tangan dong untuk Omar kita nih. Katanya suruh menyapa teman-teman dengan bahasa Uzbekistan. Nah, boleh dong sedikit nih. Silakan. Masih inget dong. Silakan coba. Mas, turun dong mas. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat. Sambil masih diajari aja. Lagi serak jadi susah ngomong Uzbek ya.
nanti dibantu sama nenek. Siap apa ya Andy, tapi ini beralih karakter Omar, yang lo rasakan apa sih Andy setelah berproses bersama dengan karakter Omar? Apa yang paling banyak lo dapatkan selama memerankan karakter ini? Ini lucu sih, ini karakter yang paling, salah satu karakter yang paling challenging pernah aku peranin. Terima kasih juga kesempatannya untuk para produser, Mas Justice. Setelah aku tahu aku dapat kesempatan berperan menjadi Omar tuh, aku ngerasa karakternya sangat bagus, tapi di lain sisi aku juga ngerasa ini beban yang berat, karena kalau aku mainin Omar nggak bener ini bisa jadi konyol sih karakternya gitu. Dengan logatnya dia ketika ngomong bahasa Indonesia tuh agak-agak sulit gitu, dengan bahasa Uzbekistannya, apalagi dengan karakternya yang menurut aku dia punya warna sendiri lagi gitu. Tapi memang tujuan kita membuat karakter Omar itu adalah memang ya semoga dia bisa menjadi karakter yang bisa menginspirasi banyak orang. Tetapi tidak boleh menghilangkan sisi-sisi manusianya, sisi-sisi humanisnya. Jadi malah jujur waktu aku baca full skenario, aku kira Omar nih, jangan-jangan dia malaikat yang nyamar jadi manusia ya. Karena keren banget gitu. Karena keren banget gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi dan setelah diskusi bareng Mas Justice, produser dan acting coach kita, ini kayaknya Omar nggak bisa nih kalau dibuat sekeren ini. Kayaknya harus ada bikin greget-gregetnya dulu gitu. Nah makanya ketika nanti teman-teman nonton itu ada sisi-sisi dia yang bikin dia tuh kayak ini sebenarnya gimana sih nih gitu. Ada abu-abunya, ada bikin penasarannya. Kan memang kita manusia itu pasti punya kekurangan dan punya kelemahan juga gitu. Jadi ya balik lagi ingin membuat karakter Omar ini se-real mungkin. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku justru ngefans sama karakter Omar ketika aku berperan sebagai Omar, karena dia tuh laki-laki yang berprinsip, dewasa, percaya diri gitu. Dia tuh nggak terlalu banyak mikir untuk hal-hal yang dia anggap penting. Jadi kayak kalau dia udah ngerasa ini satu hal penting, dia akan kejar gitu. Jadi justru ketika aku berproses menjadi karakter Omar, aku nih sebagai Andy, aku juga ngerasa terinspirasi dari Omar, walaupun aku yang main. Belajar banyak ya dari Omar ya. Belajar dan banyak. tadi salah satu yang di teman-teman adalah manis dan gemes ya. Nah, gimana ngobrol sama Stevie untuk nge-build karakter Omar ini biar tetap berasa gemesnya? Kalian gimana sih nge-build chemistry-nya? Jujur aja agak lumayan sulit. Karena di sini Andy itu kan ceritanya dia setengah Uzbekistan, jadi logat-logatnya itu logat-logat bule gitu, agak sedikit geli-geli aja sih. karena malah jadi ini lucunya, kita tuh udah temenan udah dari 2015. Jadi ketika aku masuk ke dalam karakter Omar, dia masuk ke dalam karakter Alina, memang mungkin lancar ketika di set, ketika di frame. Tapi setelah cut kita tuh kayak gitu. Iya, jadi lucu sih sebenarnya. Karena Andy ini di sini berbeda banget. Itu yang aku juga kagum ya. Melihat Andy di film Pengen Hijrah itu kayak, hah gitu. Berbeda banget. Karena kan ya dari logatnya aja beda, dari looknya beda. Jadi bener-bener bukan kayak Andy. Nah itu awal-awalnya bikin aku agak-agak sulit. Karena kan ini kan harus ceritanya Alina ini jatuh cinta kan. Iya. Ya, tapi kan ya gimana ya kalau namanya udah temen gimana ya, terus mana logat-logatnya bule gitu lagi, jadi kayak agak gimana gitu awal. Tapi ternyata Andy sih yang udah nyata, ternyata bagus ya. Bos, gue happy sih. Yes, itu dia. Dan satu sebelum ke yang lainnya, menurut kalian apa memaknai takdir seperti apa sih Omar dan Alina? Takdir. Aku percaya kalau segala sesuatu yang terjadi itu ada alasannya. Jadi pasti Omar dan Alina dipertemukan ini juga ada alasannya. Mungkin mereka emang ditakdirkan untuk bersama atau tidak. Itu tidak ada yang tahu. Gitu. Jadi ya. Itu yang saya maksud. Tapi saya nggak enak mau ngomong karena itu bagian produser ya. Iya benar. Kita tunggu sequelnya. Oke, itu dari Andy. Kalau dari Alina, takdir apa sih? Kalau kayaknya memang udah takdir dari Allah bahwa Alina tuh sama Omar. Karena kalau nggak ada Omar, kayaknya Alina susah bertumbuh kayaknya. Yes. Salah satu kan alasan Alina apa ya bisa dewasa secepat itu ya karena ada Omar sih menurut aku. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Stevie dan juga Andy. Thank you. Kita ke Dava Wardana sebagai Joe di sini, karakternya menarik sekali. Gue pengen tahu di sini karena digambarkannya itu kayak ada tim-tim yang, oh Jo benar, ada yang gitu juga. Gitu. Nah lo gimana pada saat dipercaya untuk karakter ini dong? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
Halo, selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Di sini pastinya juga challenging. Sama seperti Andy, ini salah satu karakter yang mungkin terchallenging buat karir aku karena menurut aku ini harusnya itu aku mencoba memainkan ini dia mempunyai pembenaran. Kayak memang kesannya itu menyebalkan, tapi sebenarnya Joe ini memang belum dewasa aja. Cuman aku banyak diskusi sama Pak Justice, sama Budi, terima kasih juga sudah mengajak aku di sini. Kita banyak tuh berdiskusi waktu lagi reading, apalagi pas big reading bersama-sama, ada beberapa scene yang menurut aku kok kayaknya Oman terlalu jauh deh. Terlalu jauh dia memaksanya, dan aku bersyukur banget di situ Pak Justice juga mendengarkan aku, dan ada ya beberapa momen di take out ya agar karakter Omar tuh juga bisa dibilang manusiawi lah. Karakter Joe, sorry, maaf Omar. Omar, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, karakter Joe itu lebih manusiawi. Cuman senang banget sih karena di sini aku juga bisa ekspor Kota Belitung, terus juga bisa ke Bogor, ada juga scene juga di Jakarta. Jadi ini sebuah pengalaman. Iya, tapi belum diajak ke Uzbekistan. Siapa tahu nanti sequel diajak ke Uzbekistan. Salah ya Pak, sequel. Tiba-tiba Joe kan sukses di Jakarta, terus dia bisa ke Uzbek, terus kayak Omar, kamu kenapa seperti ini? Fighting scene di salju. Di atas bukit, di depan tulisan Amar Soy. Betul. Terus berguling-gulingan ke bawah. Wah, terus Alina di bawah kayak kalian kenapa? Oh, udah ada sequel nih dari ini. Lanjut ini sebenarnya sekalian sequel. Iya. Dama, terima kasih Dam. Selanjutnya kita ke Nazira. Siapa? Hai Nazira. Kita pengen tahu kalau dari karakter kamu gimana sih kamu melihat pentingnya support system untuk orang yang sedang berproses di bagian hijrah seperti ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih sudah hadir ke sini. Karakter Aisyah itu memang karakter yang kuat banget, dan bagaimana support system untuk perjalanan belajar ya, menurut aku itu penting banget karena seperti halnya kita berteman dengan penjual parfum, kita juga bakal ikut kan wanginya. Kalau kita berteman dengan penjual ikan, kita juga bakal keikut bau amisnya. Dan dalam film ini hadirnya Aisyah dan Ulfa juga mungkin membantu dan circle dalam sebuah perjalanan menjadi lebih baik itu penting banget buat aku. Gitu sih. Dan mengisi original soundtrack juga gimana rasanya? Oh, iya. Dua lagu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk para produser, untuk RPM karena sudah mengizinkan aku untuk hadir di sini dan ikut berjuang bareng sama film Pengen Hijrah. Sekalian jadi pemeran juga, belajar acting, belajar segalanya. Alhamdulillah di film ini aku banyak banget belajar hal baru, salah satunya ngisi soundtrack. Alhamdulillah dapat 2 lagu di sini. Karena lagu pertama itu sebenarnya Arah Bersamamu. Lagunya sudah rilis dari 2 tahun sebelum film ini dirilis, ditayangkan gitu. Dan ternyata setelah aku baca skripnya, terus pas kemarin aku ikut nonton bareng sama Andy sama yang lain, ternyata scene-nya sama lagunya itu cocok banget, match banget. Jadi aku senang banget di lagu Arah Bersamamu bisa gabung bareng di sini dan juga bisa ikut nyanyi lagi satu lagu judulnya Ingin Hijrah. Liriknya ini karyanya Mas Joko Nugroho, dan iya pas aku nyanyiin lagunya dan waktu pas aku rekaman emang vibe-nya tuh emang Omar Alina banget gitu ya kan? Betul, setuju banget. Jadi waktu pas aku nyanyiin di kepala aku tuh udah ngebayangin scene mereka pas di Amirson. Oh, emang itu tuh. Iya, jadi vibe-nya happy, vibe-nya langsung Alina banget gitu. Jadi seneng banget bisa nyanyiin 2 lagu yang alhamdulillah bisa bisa mengiringi lagu Pengen Hijrah ini. Tepuk tangan dong untuk Nazira. Terima kasih. Kita juga kedatangan teman-teman kita dari Uzbekistan, yaitu ada Temur Mirzaev dan juga Oma Adolat. Hai. Nanti mungkin
Kamu mungkin boleh dibantu untuk ke Oma adalah tadi ditranslate, nanti akan dijawab pakai bahasa Uzbekistan. Apa udah tahu bahasa Uzbekistan? Udah bisa. Betul-betul ditranslate. Gimana rasanya ikut terlibat di dalam film ini bersama dengan teman-teman dari Pengen Hijrah? Temur boleh duluan, nanti juga Oma adalah silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bisa jadi anggota or family member of this wonderful team of professionals, karena di setiap bagian or setiap department yang tanggung jawab atas project ini, I was impressed both by script, both by production quality, and now with visiting Jakarta, saya impressed by how you organizes the press conference. So big respect. Dan back to questions. Sebagai background saya dalam bidang pariwisata, film ini is the first pengalaman pertama buat Uzbekistan, ditayangkan, diiklankan atau sesuatu sarana ya, vehicle yang bisa promosikan Uzbekistan, termasuk Samarkandnya, saljunya, makanannya, tradisinya, dan yang paling penting buat saya family value-nya yang sangat dekat dengan Indonesia ya. Dan juga terima kasih bahwa tim ini melibatkan aktor-aktor profesional. Jadi waktu kita diskusi waktu Pak Budi pertama kali ke Uzbekistan, saya dengar ceritanya, I was impressed, sangat-sangat terbawa ya, sorry saya, vocabulary saya sama seperti Omar, bahasa Uzbeknya, bahasa Indonesia sama levelnya, jadi agak susah, sorry. Jadi setelah Pak Budi ceritakan story-nya, script-nya, saya ajukan beberapa aktor amateur dan profesional, dan alhamdulillah Pak Budi, Pak Justice pilih yang profesional yang sangat, termasuk terutama Ibu Adolat Timsanova ya, sebagai aktris teater dan sinema ternama. Jadi saya harap kita juga belum nonton final cut, nanti kita nonton in the key moment yang bisa jadi doa ya, supaya Omar sama Alina bisa bersama. Ada emotional, very emotional charged acting oleh nenek ya. Saya harap ini acting Ibu Adolat di appreciated ya, karena beda mentality, beda acting school, tapi dengan ada sinergi, chemistry dengan seperti saya bilang tim yang bagus dan profesional, kita usahakan ya supaya kita juga jadi bagian dari ini production ya. So in conclusion, from my perspective, film ini insyaallah of course mulai dari tanggal 30 Oktober akan will bring new wave in Indonesian film dalam genre international collaboration, dan juga insyaallah setelah beberapa bulan orang Uzbek juga bisa merasa bagaimana quality film industri ini Indonesia. Tepuk tangan dong. From Oma Adolat, wanna say something? Xudoga shukri, xudoga shukri. Diartikan silakan Chunki shunaqayam afsuslandim Indoneziya tilini uchun. Xudo xohlasa endi o'rganaman. Alhamdulillah saya sudah diundang ke acara ini yang hari ini. Tapi yang saya sesali ya, saya belum belajar bahasa Indonesia ya, karena it's okay. Karena suasananya saya belum bisa merasa dengan sepenuhnya emosi. Assalomualaikum hurmatli va aziz Indoneziya xalqi. Men sizlarni tabriklayman. Yangi chaqaloq tug'ildi. Bu chaqaloqning nomi Kino. Shu kino Xudo xohlasa nasib bo'lsa, ilohim faqat sizlarni mana duolaring bilan o'sha kino
butun jahonni egallasin. Klassik filmlar o'rnidan o'rinmasin. Bu film shu narsaga arziydi. Bu yerda doimiy mavzu bor, muhabbat mavzusi. Doimiy mavzu bor. Bu yerda ota-onalar, buvilar munosabatlari. Endi hamma millatlarda bor bu narsa. Ota-ona bilan farzandlar kelishmovchiligi, keyinchalik ota-onalar, farzandlar hammasi bir-biri bilan ahil bo'lib ketishliklari, bular hammasi bor narsalar. Men hozir sizlarni ko'p vaqtinglarni olmayman-da. Gapirib beradigan narsalar juda ham ko'p. Agar gapirib beradigan bo'lsak, voy bu tong-tarib bo'lib ketadi. Shuning uchun hozir mana aytganlarimni tarjima qilsinlar-da, keyin yana nima qilaman, gapiraman. Silakan Pak Timur, boleh diartikan dulu. Sabar. Yang penting in the very beginning, pada mulanya Ibu kiaskan film ini dengan bayi yang baru dilahirkan. Dan beliau doakan bahwa film ini bagi bayi, bagi apa namanya, Anda sukses ya tadi. Pasti artinya semoga kita doakan sebagai keluarga, doakan anaknya. Jadi semoga setelah premier film ini makin sukses, makin disukai semua orang dan jadi bagian dari memory or family of each penonton ya, setiap penonton. Dan Ibu juga appreciate, mau berikan terima kasih kepada tim produser, director dan acting team karena waktu memerankan film ini pasti ada beberapa kesalahpahaman, tapi karena kita kerjasama very close as a one family, jadi beliau juga bisa ikut in one wave ya, gelombang yang sama dan ada lanjutan. Ya, silakan. Men 50 yildan beri kino olaman. Kino olamida ishlaydigan odamman. Yaratgan obrazlarimiz xilma-xil. Onani ham yaratganman, buvini ham yaratganman, yomon qaynonalarda ham o'ynadim. Lekin bu filmda men yaratgan obraz umuman boshqacha obraz. Bu sevgi muhabbatni tushunadigan, o'shalarga yordam beruvchi bir buvi siymosini yaratgim keldi va shu menimcha uddaladik bu narsani. Undan keyin gruppa haqida aytmoqchiman. Gruppa juda ham yaxshi ishlagan. Professional gruppa ishladi. Kino gruppa juda ham yaxshi edi. Undan keyin men qoyil qolgan joyim bularda ishchilarda bir-biriga bo'lgan mehr, bir-biriga bo'lgan yaxshi gaplar, bir-birini qo'llab-quvvatlash va ishlash qiyin bo'lmadi, ishlash oson bo'ldi. Lekin keyinchalik gruppa tarqab ketgandan keyin, bular boshqa yoqqa ketib qolgandan keyin, men boshqa ishlarni boshlab ketganimdan keyin har zamonda eslab turar edim. Men sog'inib keldim sizlarni hammanglarni. Ilohim, bardavom bo'lsin ishlarimiz, doimo hammamiz obrazlar yaratish nasib etsin va tomoshabinlar doimo bizdan rozi bo'lib o'tsin. Shularni azizlarim, sizlarni duolar bilan hammamizni ishlarimiz yurishadi. Duo qilinglar. Bizlar sizlarda o'lguncha xizmatlarda bo'laylik. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Tadi saya berdiskusi nama Mr. Abdullah di sini. Jadi yang pertama, Ibu sudah yakin bahwa film ini akan sukses. Amin, amin. Ada dua value yang sangat penting di message film ini. Yang pertama adalah kebaikan dan cinta. Yang kedua itu adalah kepatutan, respect kepada orang tua. Jadi message ini sangat diutamakan di film ini. Dan yang kedua, beliau berikan informasi tentang experience beliau selama 50 tahun. Beliau memerankan ratusan film dan ratusan role in theater. Jadi beliau pernah mulai dari peran anak, putri, istri, orang tua, tapi dalam peran nenek
pertama kali dan apalagi nenek yang agak agresif. Galak, ya. Beliau biasanya soft Iya. mainnya, tapi karena penuntutan film ini, skrip ini agak beda, Ya. beliau mohon maaf kalau beliau usahakan dengan experience beliau express her feelings. Ya. But of course, beliau harap bahwa penonton Indonesia bisa appreciate her efforts ya. Ya, Siti, tepuk tangan dong. Dan sampaikan ke Om Anwar, penampilannya sangat luar biasa, Mr. Timur. Yes. Itu dia. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Om Anwar. Dan kita geser ke, oke, mau beli dulu. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Om Anwar yang sudah memainkan Ratusan Peran dan baru pertama kali untuk karakternya yang sangat luar biasa di sini, berkesan di teman-teman semua. Ini gesture khas theater players. Yes, betul sekali. Terima kasih Mr. Temur sudah membantu kita untuk menerjemahkan ke teman-teman media. Kita ke Bang Adina Suwandi dan juga ke Sita Pratasari. Satu pertanyaannya adalah, apa sih makna hijrah menurut kalian? Nah, dari Bang Adina dulu deh, setelah berperan bersama dengan teman-teman pengen hijrah ya. Silakan. Halo semuanya, selamat sore. Semoga semua sehat-sehat, baik-baik. Amin. Makna hijrah, kenapa pas pertanyaan aku yang paling berat? Katanya because you're professional. Iya, Emang suami saya ini baik sekali. Memang untuk hijrah ini pengertian dan mungkin perjalanannya beda-beda di setiap orang pasti. Kalau di saya makna hijrah itu di saat saya memutuskan untuk pindah ke Bali, dan satu, saya merasa di umur saya 52 ini sekarang, saya masih ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bagaimana, oh ya, saya pindah ke Bali tapi saya bisa kerja di Jakarta, lalu saya masih bisa ngurus keluarga saya. Menurut saya itu hijrah saya yang terbaik dalam hidup saya. Terima kasih Mbak Adina Suwandi sudah berbagi. Kalau dari Sita ngomong gimana? Satu kalimat kalau boleh menjelaskan tentang makna hijrah menurut kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman telah datang. Hijrah menurut aku sebenarnya kata-katanya itu agak lebih ke mungkin agamais gitu ya, terlalu religius. Padahal sebenarnya hijrah sendiri itu adalah pasti orang berpikir ingin meninggalkan yang lama, mau continue life yang lebih baik lagi. Padahal sebenarnya itu adalah proses yang mungkin masih sama kita pribadi yang lalu, tapi proses yang memang menuju yang lebih baik lagi gitu. Membuka opportunity baru juga itu termasuk hijrah, membuka lembaran baru termasuk hijrah dengan melakukan proses-proses yang memang indah juga di dalamnya. Gitu aja sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk segenap jajaran cast dan filmmaker. Terima kasih. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media untuk bertanya. Boleh berdiri dulu, silakan. Nah, sini dulu ya, nanti baru ke sana. Halo, selamat sore. Saya Adi Prawira dari Kompas.com. Ada dua pertanyaan. Pertama ke produser, ada atau rencana untuk pemutaran atau distribusi di Uzbekistan dan sejauh ini untuk peluangnya seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk Steffi, di sini kan ada beberapa adegan menangis ya, dan pengen tahu aja sih kalau untuk Steffi sendiri untuk metode acting menangis itu biasanya ngapain atau seperti apa sih? Apalagi lawan mainnya sahabat sendiri ya sama Andy gitu kan. Narik, silakan. Pak Budi boleh dijawab gimana kansnya? Oke, tadi sudah dijelaskan Pak Tumur juga ya. Kita melalui tentunya kedutaan besar kita, Bu Nuraini, karena udah nonton juga. Sebelum beliau berangkat, beliau bilang ini oleh-oleh yang paling baik buat beliau untuk sebelum beliau berangkat ke Uzbekistan. Nah, pasti misi untuk film ini diputar akan dibawa dari kedutaan kita yang ada di sana. Dan Pak Temur juga akan bawa ke pemerintahan sana. Nah, ada satu lagi, ada teman kita, Bu Rofi kebetulan yang tugas sekarang di Makam Mabuk Polri, beliau juga mempromosikan film ini di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah tayang di Indonesia, film ini bisa tayang ya di negara jiran kita, dan selanjutnya kita targetnya bisa tayang di
Uzbekistan. Jadi kalau Joe tadi nggak sempat ke Uzbekistan, betul. Mudah-mudahan Pas gala premier di Uzbekistan, alhamdulillah kita doain. 3 juta penonton. Amin. Katanya MC dibawa juga soalnya. Presiden ke Uzbekistan. Coba lihat Amor Tapi Sonia. harus bisa ngomong bahasa Uzbek. Bekir. Oke. Tapi silakan kalau dari kamu. Pertanyaannya tadi Menangis. Sejujur-jujurnya aku gampang banget nangis orangnya. Jadi kayak waktu itu sempat Mas Justice request. Ini lucu sih, kita di salah satu tempat di Uzbek, terus shotnya dari kiri, terus Mas Justice bilang, tolong ya, ini Alina air matanya dari yang kiri. Terus habis aku kayak, iya Mas, semoga bisa ya. Pasti ternyata bisa. Jadi kayaknya sinyal di sinyal otak aku yang untuk air mata itu kayaknya emang udah agak-agak error. Tahu ya. Jadi udah bisa dia. Alhamdulillah emang dari dulu kalau nangis gampang. Ya. Kalau take langsung aja, nggak ada metode yang kayak harus mikirin sedikit, langsung into karakter aja. Rata-rata biasanya bisa. Oke, Mas Justice mau Kenapa nambahkan ya? silakan. Dikit. Makanya kenapa saya request itu karena saya tahu betul nih Steffi kualitinya kalau untuk acting sedih tuh kayaknya cepet nih. Karena waktu pertama kita syuting di Uzbekistan waktu itu memang ada satu sedikit kendala sehingga Steffi ketinggalan sama rombongan. Dia baru datang besoknya. Besoknya datang dia lewat Malaysia kurang lebih 12 jam lebih terbang sampai Uzbek itu sudah malam dan tanpa break dia harus langsung acting. Karena kita dikejar waktu, karena saya udah gak ada waktu kalau besok, kita akan extend nih. Nah, dan malam itu langsung scene berat, scene dia nangis di jalanan sendiri. Itu langsung berasa ya? Dan itu cuma dari situ saya udah langsung feeling, oke, Steffi nih kalau untuk quality nangis nih kayaknya bisa di request nih. Makanya langsung posisi Langsung ya, lo membayangkan dia kok ketinggalan rombongan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini di sebelah sana ya, bentar ya. Oke, silakan. Baik, halo semuanya, saya Ben dari Watchmen. Saya mau ke Mas Andis dan mungkin Mas Justice. Ini kan secara karakter di awal mungkin penonton juga bingung kenapa Omar itu pakainya bahasa baku, bahasa formal gitu. Dan setelahnya itu tahu dia bule tapi tinggal di Indonesia. Nah, itu keputusan itu tuh apakah diambil memang pada dalam ceritanya dan buat Andy sendiri kayak apakah ada kesulitan kayak wah saya harus ngomong formal nih, jadi apakah tiap hari sehari-harinya jadi buat metode acting itu saya berbicara formal atau gimana? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Boleh Andy dan juga Mas Justice boleh menjawab, silakan. Iya, jadi memang bahasa Uzbekistan ini sudah ada ya, Mas Justice ya, ketika dari penulisan itu sudah ada. Cuman justru yang tadi saya bilang untuk bertransformasi menjadi karakter Omar ini sulit banget gitu, karena kalau nggak pinter-pinter ngebawainnya akan terkesan konyol gitu. Maksudnya ini orang ngomong apa sih gitu. Jadi gitu ya Mas ya. Iya. Tapi kalau untuk persiapan sih ya, aku ada belajar bahasa Uzbekistan, bahkan bukan cuma bahasanya aja ya, aku belajar tentang keseluruhan tentang Uzbekistan gitu, dari kulturnya, budayanya. Kebetulan acting coach, dialect coach kita, aku untuk bahasa Uzbekistan hadir di sini, Pak Aziz. Pak Aziz di sini, Pak Aziz. Jadi dia yang sangat membantu aku buat belajar bahasa Uzbekistan dan even logatnya gitu, logat Uzbekistan. Jadi kalau dengar Pak Aziz ngomong itu mirip sama aku di film. Memang kayak gitu. Rahmat Uzbekistan. Pak Aziz, Rahmat. Udah belajar Rahmat artinya terima kasih. Iya, jadi begitu Mas kira-kira. Siap, Andi terima kasih. Mas Justice mungkin menambahkan, silakan. Ya, sebenarnya sih yang paling challenging sebenarnya dalam proses kreatif penciptaan karakter Omar itu adalah sebenarnya bagaimana sebenarnya kan sebenarnya penonton ini sih sebenarnya ketika saya nonton drama romance atau kebanyakan kan Cinderella love story yang memang banyak jadi salah satu pakem cerita-cerita romance di setiap banyak film ya, bahwa Omar ini ketika saya baca karakter dari novel terus dialiwarnakan ke naskah, Omar ini nih seperti seorang pangeran bersembunyi ya, kurang lebih gitu ya, anak sultan kaya banget di Bogor tapi menyamar gitu ya,
dan harus down to earth dan orang nggak tahu siapa latar belakangnya, dia dari mana dan sebagainya. Itu yang jadi sebenarnya bagaimana secara look penampilan antara dia di Bogor dan di Uzbekistan. Kami tim kreatif dan terutama saya dan Omar juga dan Undi ya berdiskusi terus panjang untuk looknya dan sebagainya. Itu yang memang ya harapannya jadi ya tadi karakter Omar bisa benar-benar hidup dan membuat orang believe terhadap karakter Omar sehingga penonton suka dan mencintai karakter Omar itu. Dan saya sangat bahagia sih semua yang kita diskusikan berjalan dengan sesuai yang apa sama-sama kita harapkan bersama. Yes. Iya. Ini menambahkan aja kalau dari teman-teman yang udah nonton duluan, banyak dari kemarin sih banyak yang bilang kalau Omar ini playboy syariah. Nah, itu dia tuh. Bisa tuh Andy Arfian playboy syariah. Endi eshitdilar. Bu yerda bekorga bahsli tushyapsizlar. Men aytmoqchiman, avvalambor yig'lash uchun, taqolab kulish uchun, aktyorlik mahoratini qilish uchun Alloh tomonidan berilgan istidod bo'lishi kerak. O'sha istidod bo'lsa, keyin aktyor psixofizik holati bilan bu narsaga erisha oladi. Bunga nima yordam beradi? Bunga o'sha partituraga berilgan vazifa bo'ladi. Pak Timur? Beliau mau menjawab tambah pertanyaan dari jurnalis tadi tentang bagaimana pakai method acting menangis, menimbulkan emosi, suatu emosi. Beliau sebagai pedagog, guru di Universitas Acting kan, beliau bilang, of course acting mulainya harus bakat. Itu tidak mungkin ya orang masuk acting just without passion ya. Makanya nanti perlu pedagog atau of course instruction yang benar. Beliau sendiri ada mata kuliah 20 jam untuk menjelaskan, menimbulkan emosi termasuk nangis yang paling challenging. Makanya beliau explaining apa yang tadi Steffi Andy bilang gampang, saya sudah biasa menangis, itu based on very hard work. Yes, itu dia. Itu ada pelajaran. Oke. Rahmat. Yes. Selamat kuning. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Luar biasa. Kita akan foto bareng, nanti kesempatan untuk bertanya akan ada di doorstop. Setelah ini kita boleh foto bareng, yang di belakang boleh berdiri bapak-bapak. Yang di depan boleh tetap duduk namun merapat. Yes, silakan. Yang di depan boleh tetap duduk namun merapat, boleh digeser sedikit kursi-kursinya. Oke. Ya, alhamdulillah dapat satu kata Uzbekistan kita, Rahman. Oke, silakan. Oke, siap. Aman? Sebentar, kursinya akan diberesin dulu sedikit. Siap? Oke, kita lihat sebelah kiri dulu. On the left, silakan. Lihat sebelah kiri. Jadi teman-teman cast. Silakan di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, di tengah ruang official photographer kita di tengah. Yes. Oke, sebelah kanan. Teman-teman, setelah ini akan ada doorstop, tetap di sini ya. Doorstopnya di sini. Sebelah kanan. Terakhir di tengah lagi. Terakhir di tengah. Oke. Siap, gantian yang atas. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk segenap acara cast dan juga filmmaker. Kami persilakan untuk menuju tempat yang sudah disiapkan.